Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inge Pratiwi, saya dari Prodi PGSD kelas 2C. NIM saya 8603277791. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fondasi utama filsafat ilmu. Nah, yang pertama yaitu subjudul atau judul besarnya yaitu mengupas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lanjut saja di slide yang kedua, teks utama kita itu akan membahas mengapa kita harus berfilsafat dalam ilmu. Kenapa sih kita kok harus berfilsafat dalam ilmu? Nah, poin pentingnya itu membedakan ilmu vs opini. Yang kedua, mencari kebenaran yang valid, dan yang ketiga, menentukan arah penggunaan ilmu. Selanjutnya di slide yang ketiga kita itu akan membahas peta 3 pilar utama. Nah, teks utamanya yaitu 3 landasan ilmu filsafat. Poin grafisnya, yang pertama yaitu ontologi atau wujud. Apa sih yang akan kita kaji di dalam ontologi itu? Yang kedua, epistemologi, yaitu proses, bagaimana caranya. Dan yang ketiga, aksiologi, yaitu nilai. Nah, nilai ini maksudnya apa sih? Untuk apa gunanya? Apa sih gunanya? Nah, selanjutnya di slide yang keempat yaitu pilar pertama, ontologi atau definisi. Ontologi, hakikat ilmu, penjelasannya yaitu berasal dari kata ontos atau yang artinya itu ada, membahas wujud atau objek yang kita pelajari. Nah, pertanyaan kunci, apa yang ingin diketahui oleh ilmu? Jadi, pilar pertama adalah ontologi. Bayangkan ini sebagai fondasi kita menetapkan dulu apa sih benda atau hal yang mau kita teliti. Yang kedua, selanjutnya objek dalam ontologi. Nah, di dalam ontologi ini ada objeknya. Yang pertama yaitu objek material atau sasarannya atau barangnya. Nah, ini adalah bahan atau benda yang akan kita teliti, sesuatu yang wujudnya nyata. Contoh gampangnya itu seperti jeruk, yang mana objek formal yaitu kacamata atau sudut pandang. Nah, ini adalah cara kita melihat atau sisi mana yang mau kita bahas dari benda tersebut. Nah, contoh gampang yaitu satu buah jeruk yang sama dilihat dari berbagai sudut. Yang pertama, kalau pedagang, nah pedagang itu melihat jeruk dari sisi harganya. Yang kedua, ahli gizi itu melihat jeruk dari sisi vitaminnya. Dan yang ketiga, pelukis melihat jeruk dari sisi warnanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang epistemologi atau cara mendapatkan ilmu. Nah, penjelasan simpelnya, kalau ontologi tadi membahas apa barangnya, nah epistemologi ini membahas gimana cara kita mendapatkan barang tersebut. Nah, analogi dapur, ibarat mau masak nasi goreng. Ontologi itu nasinya, sedangkan epistemologi itu resep atau cara masaknya. Pertanyaan gampangnya, gimana sih cara kita tahu kalau hal itu benar? Kita lanjut slide yang berikutnya. Nah, 2 jalan menuju kebenaran, akal vs bukti. Jadi kita menuju kebenaran itu ada 2 hal. Yang pertama yaitu rasional atau akal. Kita tahu sesuatu itu benar karena masuk akal atau memakai logika. Contohnya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, itu logika otak kita. Dan yang kedua yaitu empirisme. Empirisme ini bukti nyata. Kita tahu sesuatu benar karena kita melihatnya, mendengar, atau kita merasakan langsung. Contohnya, kita tahu api itu panas karena kita pernah menyentuhnya atau melihat membakar sesuatu. Nah, intinya ilmu yang bagus itu yang masuk akal, logika, dan ada buktinya atau ada faktanya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah metode ilmiah atau urutan kerja. Nah, langkah metode ilmiah atau urutan kerja. Yang pertama, observasi, melihat ada masalah. Contoh, kenapa si murid SD susah untuk konsentrasi. Nah, yang kedua, masalah, nentuin apa yang mau dijawab. Dan yang ketiga, hipotesis, tebakan sementara, mungkin karena ngantuk. Nah, anak SD itu memiliki berbagai alasan kenapa kok di kelasnya itu tidak konsentrasi, mungkin dia ngantuk atau dia lapar dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu eksperimen. Nah, kita tes atau teliti benar nggak tebakan kita. Nah, setelah kita menebak, kita tuh tes benar nggak sih anak itu nggak konsentrasi karena dia ngantuk atau karena dia lapar. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke aksiologi atau manfaat ilmu. Aksiologi atau manfaat ilmu, penjelasan simpel, aksiologi itu membahas ilmu ini buat apa. Nah, analoginya seperti pisau. Ilmu itu seperti pisau, kalau di tangan koki jadi masakan enak atau manfaat, kalau di tangan orang jahat bisa melukai atau berbahaya. Nah, fokusnya ilmu harus punya nilai kebaikan dan tanggung jawab. Tujuan sains adalah menjelaskan fenomena alam, memprediksi kejadian yang akan datang, dan mengendalikan gejala alam untuk kesejahteraan manusia. Dan yang selanjutnya yaitu
Yang selanjutnya yaitu etika dan estetika cabang aksiologi. Etika atau benar atau salah, apakah ilmu ini merusak alam, apakah ilmu ini menipu orang, maksudnya itu soal moral. Nah, estetika ini maksudnya indah atau pantas, soal keindahan dan keharmonisan, gimana ilmu itu disusun dengan rapi, dan indah untuk dipelajari. Selanjutnya, sinergi kerja tiga pilar. Nah, sinergi kerja tiga pilar. Bahasa simpel tiga-tiganya itu harus ada. Kalau nggak ada ontologi, kita nggak tahu apa yang kita pelajari. Kalau nggak ada epistemologi, cara belajar kita asal-asalan atau ngawur. Nah, kalau nggak ada aksiologi, ilmu kita bisa disalahgunakan untuk berbuat hal-hal yang jahat, berbuat hal-hal kejahatan. Selanjutnya, kenapa guru SD, maksudnya guru PGSD harus tahu ini? Kenapa sih kok guru PGSD itu harus tahu ini? Nah, ontologi agar kamu tahu materi apa yang cocok untuk anak kecil. Jangan kasih materi kuliah untuk anak SD. Nah, ontologi ini agar kita tahu materi-materi apa sih yang cocok untuk anak SD. Jangan sampai kok kita tuh memberikan materi anak SD seperti materi kuliah itu, jangan sampai. Nah, ini ontologi ini adalah caranya. Nah, yang kedua, epistemologi, agar kita tahu cara ngajar yang asik, misalnya belajar sambil bermain. Nah, epistemologi ini memberi kita cara agar gimana sih kita itu bisa belajar asik, nggak jenuh. Nah, agar siswa itu mau semangat dalam belajarnya. Nah, yang ketiga, aksiologi, agar kita bukan cuma bikin anak jadi pintar, tetapi juga punya karakter yang sopan santun. Jadi belajar itu nggak cuma untuk anak pintar, tetapi agar kita mendidik anak itu agar memiliki sopan dan santun. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Bahasa simpelnya, filsafat ilmu itu seperti kompas atau navigasi. Gunanya supaya ilmu pengetahuan gak nyasar dan tetap bermanfaat buat manusia. Kita pengen jadi orang yang gak cuma pinter, tapi juga benar. Jadi pinter aja gak cukup, tapi pinter dan benar itu baru seimbang. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Apabila banyak kesalahan, banyak kata-kata yang keliru, kata-kata yang tidak tersusun, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.